Oke, gue mulai ya. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas berpikir komputasional 10 dengan dosen pengampu Bapak Yan Maraden ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk case 2 yang berjudul Smart Watch Collection Scheduling. Berikut adalah anggota kelompok kami dengan saya sendiri Altaf Rafiqul Islam Perhati dengan NPM 25066444343. Saya sendiri Naswa Berliana Aksan dari Departemen Teknik Industri. Kalau saya Ramadhan Madra Kadarsan dari Departemen Teknik Industri juga. Jadi saya Rafiq Baris Wibowo dengan PM 2504135 dari Departemen Teknik Industri. Oke, yang pertama adalah problem understanding. Jadi pada studi kasus ini kami membahas tentang smart waste collection scheduling, yaitu sistem penjadwalan pengambilan sampah yang lebih efisien dengan memanfaatkan data dari smart bin. Dalam sistem pengumpulan sampah di kota sering muncul beberapa permasalahan seperti tempat sampah yang sudah penuh tetapi belum diambil, rute pengangkutan yang tidak efisien, serta penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Oleh karena itu, sistem ini dirancang untuk membantu menentukan bin mana yang harus diprioritaskan untuk diambil terlebih dahulu dan rute mana yang paling efisien untuk dilalui oleh truk pengangkut sampah. Dengan menggunakan data sensor dari smart bin secara real time, sistem dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan efisien dalam proses pengumpulan sampah. Boleh di next? Oke, dalam permasalahan ini terdapat beberapa variabel utama yang mempengaruhi pengambilan proses sampah. Yang pertama adalah jarak dan optimasi rute, lalu ada batasan waktu dan efisiensi bahan, dan dari masalah ini juga ada tujuan yang ingin kita capai, yaitu mengoptimalkan jadwal dan rute pengangkutan sampah berdasarkan data tingkat kepenuhan tempat sampah secara real time. Kedua, mengurangi biaya operasional dan konsumsi bahan bakar melalui perencanaan rute yang lebih efisien. Selain itu, ada mencegah tempat sampah meluap dengan memprioritaskan pengambilan pada tempat sampah yang sudah hampir penuh, dan juga meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan sampah serta mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pengangkutan sampah. Boleh di next? Berikutnya ada pattern recognition atau pola-pola yang ada di sistem ini. Pertama ada pola tingkat kepenuhan tempat sampah, di mana sistem dapat menggunakan data sensor untuk mengenali pola kepenuhan tempat sampah dan menentukan prioritas pengangkutan sampah secara real time. Di mana jika tingkat kepenuhan bin atau tempat sampah di atas 70%, maka bin akan diprioritaskan untuk segera diambil sampahnya. Jika tingkat kepenuhan bin kurang dari 70%, maka pengambilan dapat ditunda. Yang kedua ada pola kapasitas truk, di mana sistem dapat menyesuaikan rute pengangkutan berdasarkan kapasitas truk yang tersedia. Jika kapasitas truk masih mencukupi, maka truk masih dapat melanjutkan pengambilan ke bin berikutnya. Namun jika kapasitas truk hampir penuh, maka truk akan diarahkan ke tempat pembuangan akhir. Yang ketiga ada pola optimasi rute, di mana sistem akan menentukan rute pengangkutan yang lebih efisien berdasarkan jarak dan lokasi bin. Jika terdapat beberapa bin penuh dalam satu area, maka truk diarahkan melalui rute terpendek untuk mengambil semuanya. Dan jika bin penuh berada di lokasi yang berjauhan, maka sistem akan mengatur rute agar perjalanan tetap efisien. Yang terakhir ada pola optimasi rute, di mana sistem akan mempertimbangkan waktu tempuh dan konsumsi bahan bakar dalam menentukan rute. Jika rute lebih pendek dan waktu tempuh lebih cepat, maka rute tersebut akan dipilih untuk pengangkutan sampah. Selanjutnya ada data representation and abstraction. Yang pertama ada bin fill level, di mana persentase tingkat kepenuhan setiap smart bin yang digunakan untuk menentukan prioritas pengangkutan sampah. Yang kedua ada truck capacity, yaitu persentase tingkat kepenuhan setiap smart bin yang digunakan untuk yang ketiga ada distance between locations, yaitu jarak antar depot tempat sampah dan tempat pembuangan yang digunakan untuk menentukan rute perjalanan yang paling efisien. Dan yang terakhir ada time constraint and fuel efficiency, di mana waktu operasional truk serta konsumsi bahan bakar yang digunakan untuk meminimalkan waktu perjalanan dan biaya operasional. Oke, ini merupakan data dari representation and abstraction untuk bagian bin field level data.
di mana kami membagi menjadi 3 tabel yaitu bin ID atau nama dari bin atau tempat sampah. Yang kedua ada location dan field level, di mana pada B01 yang berlokasi di Fakultas Teknik, eh, tingkat kepenuhannya berada pada 92%. B02 di Fakultas Ekonomi Bisnis berada pada 45%. B03 di Rumpun Ilmu Kesehatan pada 80%. B04 di FMIPA pada 30%. Dan B05 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di 76%. Di mana dari kelima data yang lebih dari 70% terdapat di bin 01, bin 03, dan bin 05. Maka ketiga bin tersebut akan diprioritaskan untuk diambil sampahnya. Berikut adalah data representation untuk truk capacity data, di mana truk 1 bermuatan maksimal 1000 kg dan sudah mengangkut 500 kg, di mana truk 2 eh, berada di 1200 kg untuk kapasitas maksimal dan saat ini mengangkut 300 kg sampah, dan truk 3 900 kg dan saat ini mengangkut 700 kg sampah. Berikutnya adalah distance route data, di mana dari depot menuju B01 terdapat jarak 2,1 km, B01 ke B03 1,3 km, B03 ke B05 ke 1,6 km, dan B05 ke disposal site di 3,1 km. Lalu terakhir ada time and full data. Untuk depot ke B01 dibutuhkan waktu 8 menit dengan penggunaan bahan bakar sebesar 0,6 liter. Dari B01 ke B03 memakan waktu 5 menit dengan penggunaan bahan bakar 0,4 liter. B03 ke B05 memakan waktu 6 menit dengan penggunaan bahan bakar 0,5 liter. Dan B05 ke disposal site memakan waktu 10 menit dengan penggunaan bahan bakar 0,5 liter. Oke, untuk menyelesaikan case ini, kami menggunakan pendekatan greedy algorithm. Greedy algorithm merupakan metode yang bekerja dengan cara memilih keputusan terbaik pada setiap langkah secara lokal dengan harapan menghasilkan solusi yang efisien secara keseluruhan. Pada sistem Smart Waste Collection Scheduling, algoritma ini digunakan untuk menentukan bin mana yang harus diambil terlebih dahulu dan rute mana yang paling efisien. Sebagai contoh, sistem akan memprioritaskan tempat sampah yang memiliki tingkat kepenuhan paling tinggi terlebih dahulu. Kemudian, dari posisi truk saat ini, sistem akan memilih bin yang memiliki jarak paling dekat untuk meminimalkan waktu perjalanan dan konsumsi bahan bakar. Selain itu, sistem juga selalu mengecek apakah kapasitas truk masih mencukupi sebelum mengambil sampah dari bin berikutnya. Boleh di next? Berikut merupakan flowchart dari case ini. Flowchart ini menggambarkan alur kerja dari algoritma yang digunakan dalam sistem Smart Waste Collection Scheduling. Proses dimulai dengan membaca data sensor dari Smart Bin untuk mengetahui tingkat kepenuhan setiap tempat sampah. Kemudian sistem akan memeriksa apakah fill level lebih dari 70%. Jika iya, maka bin tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar pengambilan. Jika tidak, maka bin akan dilewati terlebih dahulu. Selanjutnya, sistem akan memeriksa kapasitas truk. Jika kapasitas masih mencukupi, truk akan melakukan pengambilan sampah. Jika tidak, maka truk akan menuju disposal site untuk mengosongkan muatan. Pada langkah greedy, sistem akan memilih bin terdekat dari lokasi truk saat ini untuk meminimalkan jarak perjalanan. Setelah sampah diambil, beban truk akan diperbarui dan sistem akan memeriksa apakah masih ada bin prioritas lainnya. Jika masih ada, proses akan diulangi. Dan jika tidak, maka truk akan kembali ke depot dan proses selesai. Boleh di next? Oke, baik, ini merupakan pseudocode untuk program ini. Jadi kita bekerja untuk memproses suatu sampah yang dari kita jalankan itu, kita membagi pada 3 fase. Yang pertama fase identifikasi. Jadi fase identifikasi itu kita mengidentifikasikan apakah
kapasitas sampah sudah menyentuh atau melebihi 70%, maka tempat sampah itu akan dimasukkan ke list pengambilan. Jika masih di bawah 70%, sistem akan mencoba untuk mengabaikannya. Lalu kita masukkan ke fase kedua, yaitu untuk pengangkutan atau greedy step. Jadi, selama masih ada tempat sampah yang daftar pengambilan, sistem akan mencari tempat sampah dengan jarak terdekat dari lokasi truk saat ini. Namun, itu juga terbagi jadi dalam dua kondisi. Jika itu truknya masih muat untuk mengangkut muatan, truk akan ke lokasi terdekat yang ada pada tong sampahnya. Jika tidak muat, truk akan kembali ke depot disposal site untuk membuang sampah tersebut. Jadi fokusannya hanya memproses bin yang sudah mencapai tingkat kepenuhan di 70% untuk efisiensi, serta pemilihan target berikutnya yang didasarkan pada jarak terpendek dari posisi truk saat itu, serta truk secara proaktif memeriksa apakah muatannya masih mampu menampung sampah atau tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan Big O analisis yang kami kerjakan. Pada analisis ini pertama, ini itu untuk menentukan ukuran input dari algoritma. Jadi dalam kasus Smart Waste Collection Scheduling ini, input utama yang diproses itu adalah jumlah smart bin yang ada dalam sistem. Oleh karena itu, kita menyatakan jumlah bin sebagai N, yang dimana ini akan digunakan dalam analisis kompleksitas algoritma. Pada fase 1, pada identifikasi bin, pada fase pertama ini, algoritma itu membaca data sensor dari setiap smart bin untuk mengetahui tingkat kepenuhannya. Jadi proses ini itu dilakukan menggunakan perulangan FOR yang memeriksa setiap bin satu kali. Karena jumlah bin yang diperiksa adalah N, maka kompleksitas waktu pada tahap ini itu adalah big O of N atau disebut O dalam kurung N tutup kurung N. Pada fase 2, pada loop pengambilan di sini, setelah bin itu diprioritaskan atau ditemukan, algoritma itu masuk ke fase pengambilan sampah. Nah, pada tahap ini digunakan perulangan while yang akan berjalan selama masih terdapat big N yang harus diambil. Dalam kondisi terburuk juga dapat terjadi, jadi semua bin ini dapat masuk ke daftar pengambilan sehingga loop ini dapat berjalan hingga maksimalnya itu di N kalinya. Pada fase 3, pada greedy step, ini greedy step itu merupakan bagian yang paling penting karena di sini algoritma itu memilih bin terdekat dari lokasi truk saat ini. Untuk menemukan bin terdekatnya, sistem itu harus membandingkan jarak dengan semua bin yang masih tersisa dalam daftar pengambilan karena terjadi jadi polanya juga itu bentuk pola n plus plus n kurang 1 ditambah n kurang 2. Jadinya nanti di hasil akhir itu 1. Yang secara sistematis menghasilkan kompleksitas big O of n squared. Seperti yang ada di slide ini dan di tengah ini. Terus selanjutnya itu pada kapasitas truk. Nah, selain itu algoritma ini juga melakukan pengecekan terhadap kapasitas truk sebelum mengambil sampah dari bin. Operasi ini juga membuat perbandingan dan pembaruan variabel sehingga memiliki kompleksitas konstan yaitu big O of 1. Next. Baik, berada ke kesimpulan big O analisis di sini. Jadi berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kompleksitas waktu algoritma Smart Waste Collection Scheduling ini dipengaruhi oleh jumlah smart bin yang diproses. Tahap identifikasi bin juga memiliki kompleksitas big O of N, sedangkan proses pemilihan bin terdekat itu dilakukan secara berulang hingga menghasilkan kompleksitas big O of N squared. Oleh karena itu, kompleksitas waktu keseluruhan ini adalah big O of N squared pada kondisi terburuk. Ya baik, jadi kesimpulan akhirnya adalah penyusunan jadwal yang tentu menggunakan greedy algorithm. Jadi bekerja untuk mengambil keputusan lokal terbaik di setiap langkah
untuk memprioritaskan bin dengan target kepenuhan yang tertinggi pada setiap daerah. Lalu ini tempat sampah yang kita prioritaskan diambil jika tingkat kepenuhannya telah mencapai 70% guna mencegah penumpukan dan meluapnya sampah. Nah, lalu rute disesuaikan secara dinamis. Jika kapasitas truk hampir penuh, truk akan diarahkan ke tempat pembuangan atau disposal site. Lalu pemilihan rute didasarkan pada jarak antar lokasi paling minimal untuk menekan konsumsi bahan bakar dan waktu perjalanan. Lalu itu tuh bertujuan agar mengurangi biaya operasional dan konsumsi bahan bakar melalui perencanaan rute yang cerdas. Lalu untuk kualitas lingkungan, untuk mencegah overflow pada tempat sampah dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pengangkutan. Lalu juga untuk meningkatkan ketepatan operasional untuk meningkatkan efisiensi pada sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh melalui pemanfaatan data sensor yang akurat. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.